materi genetik Pak. Oh, iya. LPP-nya sudah ada? Sudah ada di bawah. Di bawah. Gini ya Bu, untuk kali ini saya punya tugas untuk melaksanakan supervisi. Iya. Nanti pas Ibu sudah berjalan melaksanakan kegiatan pembelajaran, insya Allah nanti saya ke sana. Baik Pak. Untuk media pembelajarannya sudah persiapan? Insya Allah sudah Pak. Ada proyektor, ada laptop juga. Sudah saya persiapkan. Nanti saya mungkin pas Ibu berjalan mengajar, saya akan ke kelas. Kebetulan hari ini kita juga punya tugas untuk melaksanakan kegiatan supervisi kelas, supervisi akademik. Itu saja mungkin Bu ya, selamat mengerjakan tugas, mudah-mudahan lancar. Baik, terima kasih Pak. Ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Hari ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Coba duduk siap. Siap. Terus doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kalian untuk melanjutkan Asmaul Husna. Wallahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ibu absen dulu ya. Ainur Latifah ada. Akbar Tanjung, Hadir. Aldi Junior, Hadir. Dendi, Hadir. Dikri, Hadir. Gia Imut, Indra, Hadir. Hilda, Idris. Hadir. Minggu kemarin kita sudah belajar terkait perkembangan hewan dan juga perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk hari ini kita materi baru yaitu terkait materi genetik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon izin Bu untuk melaksanakan kegiatan supervisi. Ya, selamat pagi semuanya. Kegiatan belajar ini menyenangkan. Silakan Bu dilanjut. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan saja untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama ada peserta didik mampu memahami kromosom, DNA, RNA, dan juga gen. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu melalui aktivitas pembelajaran saat ini, kalian diharapkan mampu mengetahui kelainan pada materi genetik yang nanti akan Ibu sampaikan. Baik. Nah, setelah melihat gambar di bawah ini, mengapa manusia memiliki perbedaan secara fisik? Ada yang mau jawab? Contohnya, kenapa di kelas ini, padahal kita sama-sama perempuan, padahal kalian sama-sama di sini ada yang berjenis kelamin lelaki, tapi mengapa secara fisik itu berbeda? Ada yang mau menjawab? Karena perbedaan gen. Karena perbedaan gen. Jadi manusia itu secara fisik, secara umumnya itu
memiliki tangan, kepala, kaki, namun secara yang lebih detailnya itu dipengaruhi oleh yang namanya gen atau yang namanya kromosom. Nah, sekarang kita lihat gambar di sini. Oke. Di situ ada anak kecil atau bisa kita katakan sebagai individu, satu individu. Contohnya misalkan kalian. Jadi kalian itu tersusun atau kita itu tersusun dari yang namanya sel. Jadi setiap manusia, setiap hewan, setiap tumbuhan itu disusun oleh sel. Di dalam sel ada yang namanya inti sel atau nukleus. Yang ditunjuk di sini ini adalah nukleus. Setiap sel pada tumbuhan, pada hewan maupun pada setiap organisme yang ada di bumi itu disusun oleh sel yang ada inti sel atau nukleus. Nah, di dalam nukleus itu terdapat yang namanya kromosom yang ditunjuk berbentuk X, itu adalah kromosom di dalam nukleus. Kromosom itu tersusun dari yang namanya benang-benang DNA. Ada adenin, guanin, ini yang pertama. Jadi dalam satu garis ini itu ada adenin, ada guanin. Satu garis lagi ada sitosin, ada timin. Jadi satu baris ini itu ada dua, ada adenin, guanin, ada sitosin dan timin. Gitu. Kita lanjut. Ini ada materi genetik. Materi genetik itu secara generalnya ada 3. Yang pertama ada kromosom, ada DNA, dan juga ada RNA. Jadi kromosom ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada telomer. Telomer itu yang paling atas, itu adalah ujung dari kromosom. Nah ini kromonema, ini adalah lengan dari kromosom. Yang ini sentromer, sentro bahasa Indonesia yaitu tengah, dari sentralnya, tengahnya dari kromosom. Sentromer itu tidak ada gen, tidak ada gen apapun di dalam sentromer ini. Jadi hanya berfungsi sebagai pemersatu antara lengan kromosom 1 dan lengan kromosom yang lainnya. Ini ujung dari kromosom yaitu dinamakan dengan satelit. Jadi yang ada gennya itu adalah di lengan kromosom. Di sini ada tipe-tipe kromosom. Tipe-tipe kromosom itu ada 4. Yang pertama ada telosentrik, ada akrosentrik, ada submetasentrik dan juga metasentrik. Jadi itu untuk materi genetika pada hari ini. Untuk anak-anak ada yang ingin ditanyakan terkait materi genetika yang sudah ibu jelaskan tadi? Gue izin bertanya. Oke, silakan. Apakah hereditas berlaku pada hewan dan tumbuhan? Apakah hereditas itu berlaku pada setiap tumbuhan? Hereditas itu artinya adalah materi genetik yang diturunkan. Dan kalau misalkan gen itu menyangkut seluruh organisme yang ada di dunia. Jadi genetik itu, kelainan genetik itu bisa diturunkan. Contohnya penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu diturunkan sampai nanti keturunan terakhir. Misalkan kakek kita yang diabetes, berarti sampai keturunan kakek itu ada kemungkinan 3. Yang pertama normal, yang kedua itu carrier. Carrier itu pembawa sifat, tapi dia tidak diabetes. Yang ketiga itu penderita diabetes. Yang ingin ditanyakan, ya Willy, silakan. Mengapa seorang anak memiliki karakter dan wajah mirip dengan kedua orang tuanya? Kenapa seorang anak itu secara karakter dan juga secara fisik itu sama dengan orang tuanya. Jadi untuk melihat apakah dia anak kandung kita atau bukan itu bisa digunakan dengan tes DNA. Jadi kalau misalkan itu pure anak kita, sebagai contoh itu adalah secara DNA itu sama dengan orang tuanya. Misalkan orang tuanya rambutnya keriting, misalkan suaminya itu keriting rambutnya, terus si istrinya rambutnya lurus, maka ada 3 kemungkinan anaknya. Yang pertama keriting, lurus, dan juga bergelombang. Jadi kalau misalkan selain dari itu bisa jadi pertama dia kelainan genetik, yang kedua itu bukan anak dari ibu itu. Gitu. Kenapa sama?
misalkan. Jadi kalau misalkan secara fisik nanti misalkan Roni, misalkan bapaknya itu matanya coklat, menikah lagi dengan ibunya yang bermata coklat, berarti otomatis Roni itu akan bermata coklat. Kalau misalkan Roni bermata biru, berarti ibunya dengan siapa gitu nanti ya. Jadi gitu yang kita tanyakan. Jadi anak kandung itu akan sama, akan memiliki ciri-ciri walaupun hanya satu, itu akan sama dengan orang tua kandung, karena secara genetik itu akan diturunkan. Contoh, orang tua yang memiliki penyakit ini harusnya, polidaktil misalkan. Polidaktil itu adalah orang yang penderitanya jarinya itu bertambah lebih dari 5. Bisa di sini bisa ada 6, bisa di sini ada 7. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang menderita polidaktil menikah lagi dengan orang normal, berarti polidaktil ini akan diturunkan kepada anak-anaknya. Terus ada karakter, apakah karakter seseorang itu bisa diturunkan kepada anaknya? Bisa. Jadi kalau misalkan ada suatu pernikahan lelaki dan juga perempuan, jadi yang membawa sifat fisik secara dominan atau yang kuat itu adalah lelaki. Kalau misalkan secara karakter itu yang lebih dominan adalah perempuan gitu. Jadi secara karakter fisik walaupun sedikit itu dari orang tua pasti akan jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan untuk minggu depan, tugasnya silahkan buka buku paket halaman 56 terkait lembar kerja siswa. Di situ ada tugas untuk membuat replika DNA. Jadi untuk kelompoknya nanti Ibu akan bentuk kelompoknya menjadi 5 kelompok. Jadi silakan buat replika DNA dari barang-barang bekas. Untuk materi minggu depan kita akan lanjut ke listrik terkait hukum kolom. Jadi untuk minggu depan silakan kalian baca-baca terlebih dahulu terkait listrik untuk hukum kolom. Jadi saat Ibu menjelaskan di depan, kalian sudah ada bayang-bayang terkait materi tersebut. Karena materi tersebut cukup terbilang susah, itu terkait hitung-hitungan. Jadi Ibu mohon kalian baca-baca dulu. Baik, untuk materi pada hari ini terkait materi genetika, Ibu cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah begitu menyenangkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Dina berkaitan dengan materi genetik, cukup luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau senantiasa bisa menjadi nilai ilmu bagi kita, pemahaman kita berkaitan dengan ilmu pengetahuan salah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk Bapak hari ini dalam kegiatan supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.